Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas masalah pertemuan yang baru dilakukan oleh PAN dan beberapa partai, 5 partai besar bersama Pak Jokowi juga. Sudah kedatangan 2 bintang tamu. Yang pertama sudah ada Pak Jazilul Fuaid, Gus Fuaid dari Waketum PKB ya. Halo Pak. Halo, kabar Usi? Baik Pak, Alhamdulillah. Dan sebelah kanan saya juga sudah ada Pak Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Halo, Pak Saidiman. Nah, ini ada Gus Fuaid, udah ada Pak Saidiman nih. Kita mau masuk masalah mengenai koalisi besar yang katanya mungkin gak sih sebenarnya ini kira-kira akan terjadi gitu. Nah, kalau menurut Pak Saidiman dulu, kita ke Pak Saidiman dulu ya, Gus. Mengenai presiden itu hadir dalam silaturahmi yang dihadiri oleh 5 ketua umum nih. Bagaimana Pak Saidiman membaca ini, Pak? Yang pertama-tama kalau pertanyaannya adalah apakah koalisi besar itu mungkin terwujud, tentu saja ada kemungkinan ya. Dan kita memang melihat bahwa masing-masing koalisi ini punya kepentingan ya untuk menjajaki kerjasama dengan partai-partai lain. Misalnya pada koalisi Indonesia Bersatu, salah satu persoalan yang utama di koalisi itu adalah sejauh ini mereka tidak punya figur yang cukup kompetitif untuk dimajukan sebagai calon presiden sejauh ini. Karena itu saya kira mereka butuh untuk mencari figur itu, dan figur itu bisa jadi ada di partai-partai lain sekarang, terutama misalnya di koalisi Indonesia, di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada Pak Prabowo Subianto, satu dari 3 tokoh yang sejauh ini sangat kompetitif untuk maju sebagai calon presiden. Jadi kalau kemudian ada upaya untuk membangun komunikasi, mencari kemungkinan untuk koalisi ke sana, untuk mencari figur yang bisa dimajukan sebagai calon presiden, itu sesuatu yang saya kira realistis. Dan pertanyaan tentang kenapa presiden ada di sana, memang kita tahu sejauh ini bahwa kan ada partai-partai pendukung pemerintah ya. Saya selalu mengatakan bahwa ada kepentingan dari Pak Jokowi untuk suksesi kepemimpinan ke depan ini adalah minimal mereka yang terpilih atau kembali ada di dalam pemerintahan itu adalah figur-figur atau kekuatan politik yang kira-kira dipersepsi bisa melanjutkan capaian pembangunan dan kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Kita tahu ada macam-macam cita-cita besar dari pemerintahan sekarang yang harus dilanjutkan. Ada pembangunan IKN, ada pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, dan seterusnya yang pada ujungnya ingin menciptakan Indonesia emas misalnya di 2045. Jadi ada kepentingan dari sisi kontinuitas kebijakan yang sekarang ini diambil oleh pemerintah. Oke. Kalau misalnya melihat, ini kan Pak Jokowi ini ada gabungan 2 koalisi ya, berarti ada koalisi KIB, ada juga Kebangkitan Indonesia Raya gitu. Nah kalau misalnya dari Gus Fuaid sendiri, misalnya PKB itu kan bareng sama Gerindra ya, Gus ya. Kalau misalnya melihat kemarin pertemuan itu, apakah ada kemungkinan Gus, kalau misalnya PKB ini bisa masuk juga atau bergabung dengan KIB? Ya, kemarin itu yang menjadi tuan rumahnya PAN. Sesungguhnya begini, ini lebih pada pertemuan partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi hari ini, minus PDIP dengan Nasdem. Ya. Minus PDIP ya? Ya, karena kan PDIP tidak hadir, katanya diundang tapi tidak hadir. Yang Nasdem katanya tidak diundang. Nah, kalau PKB sampai detik ini itu tetap pada komitmen membangun koalisi dengan Partai Gerindra yang sudah diwujudkan dalam piagam koalisi. Di situ ada 5 poin. Poin keempat itu bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi ini ditentukan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Gus Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Dan poin kelima, koalisi ini membuka diri untuk bergabungnya partai lain dalam koalisi. Nah, sejauh ini sebenarnya hubungan soliditas antara PKB dengan Gerindra sudah ada. Jadi sesungguhnya koalisi besar, ya kalau dalam bahasa kami itu ya nggak dibutuhkan kalau dari sisi parlementer presidensial threshold. Karena udah PKB cukup, sudah ya? Dengan Gerindra sudah cukup.
Tapi kalau mau membuat koalisi besar, saya malah begini, kalau ini wacana ini terus berkembang dan mendapatkan tempatnya, kemudian PDIP juga bergabung, wah, maka menjadi koalisi super besar. Super power ya, itu. Kalau nanti ternyata Nasdem juga bergabung, maka akan ada koalisi ya skenario satu pasang calon. Seandainya dua jadi diatur-atur. Nah, apakah baik buat demokrasi Indonesia? Ya tentu masing-masing bisa memberikan penilaian. Namun saya berharap selaku Wakil Ketua Umum PKB, pimpinan partai, kita berharap bahwa pemilu 2024 itu menjadi terminal harapan perbaikan ke depan ya. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dilanjutkan ke depan dengan lebih baik. Namun juga prosesnya juga dengan cara yang betul-betul ya secara menggunakan prinsip demokrasi yang substansial gitu. Nah, kalau koalisi pasangan tunggal kan nggak mungkin berdasarkan konstitusi gitu. Ya berarti kan harus ada dua. Kalau dua berarti satu yang asli, satu boneka. Nah kan itu, kalau dua ya. Yang satunya lagi dummy ya, Gus. Ya, satu lagi dummy. Apakah itu mungkin terjadi? Pasti semua politisi pengamat bilang dalam politik semuanya mungkin terjadi. Apakah sudah mengarah ke sana? Koalisi besar yang ada mengarah kepada koalisi super besar. Itu ada. Ya kan gitu. Ada. Tapi Gus, kalau misalnya Gerindra tadi kan dari piagam koalisi ya, piagam koalisi di poin keempat bahwa capres dan cawapres itu ditentukan oleh Gerindra dan juga Caimin gitu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mau partai lain bergabung gitu. Betul. Ya. Nah, misalnya ini taruhlah bergabung, Gus. Ini kan jadi banyak nih ketua-ketua umum partai lainnya. Ya. Nah, apakah itu piagam koalisi dari Gerindra dan PKB itu akan diubah lagi, Gus? Ya, makanya koalisi besar kemarin ini kan ada KIB di satu sisi, ada KIR. Nah, ini digabung disebut koalisi besar. Yeah. Nah, sampai detik ini penggabungan itu belum ada, baru setingkat wacana. Nah, kalau digabung berarti ini bubar dong. Berarti itu enggak? Ya ini dibubarin dulu. Yang supaya KIR jelas ini ya? PKB akan bertindak mengambil sikap kemana. Gitu kan, dibubarin dulu 5 komitmen dengan Partai Gerindra. Nah setelah itu baru ditentuin siapa seperti apa formulanya. Makanya selalu saya sampaikan, bagi saya secara pribadi, dua partai saja bergabung rumit untuk menentukan siapa presiden dan calon wakil presidennya. Bagaimana kalau 5 partai? PSI juga baru gabung katanya, mau gabung. Mau apalagi begitu. Nah, itu. Ada di berita Nah kalau itu tidak jelas formatnya dan formulasinya, kerumitan itu ada. Maka koalisi besar ya tinggal lelucon aja. Iya, jadi hanya sekedar ya gimmick kepada publik supaya ada. Tapi itu positif, bukan tidak positif. Artinya pesan kepada publik bahwa partai-partai memenuhi harapan publik untuk bersatulah, damai. Nggak ada lagi kubu-kubu yang bersatu damai ini nih Gus, yang banyak juga dibicarakan oleh publik. Ada yang mengatakan bahwa persatuannya partai-partai ini tuh karena adanya insiden kemarin yang soal PDIP dan juga penolakan terhadap Israel dan U20 dan yang lain gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa adanya antara Jokowi dan juga PDIP, ada yang mengatakan seperti itu, Gus. Mungkin ya pemasukannya. Ya banyak persepsi, pandangan begitu. Namun intinya sampai detik ini koalisi-koalisi yang ada belum mampu, termasuk koalisi PKB dengan Gerindra, belum mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Satu, koalisi Indonesia Bersatu. Meskipun bersatu nggak jelas bersatu untuk apa gitu, karena nggak ada pasangannya. Yang kedua, koalisi perubahan dan persatuan. Berubah ke arah mana, orang nggak jelas siapa presiden dan siapa cawapresnya. Nah, yang koalisi kebangkitan Indonesia Raya, mau bangkit kemana? Berdua orang aja nggak selesai-selesai membicarakannya. Nah, oleh sebab itu, dinamika yang cair ini masih membuka kemungkinan, maksud saya gitu, dinamika lain seperti koalisi besar, seperti bubarnya koalisi yang ada gitu.
kan kalau bahasa saya itu kelihatannya kalau ini bergabung berarti KIB bubar. Iya. Berarti KIR yang besar yang dihidupkan kan begitu? Iya, benar. Atau mau dimatikan dua-duanya? Iya, Nah, benar. kan Harus ada yang dihidupin nih ya. Nah, iya kan gitu. Kalau digabung berarti bubar dong KIB. Ikutlah pola yang diatur dalam Fakta Integritas di Kebangkitan Indonesia Raya kan gitu. Bahwa presiden dan calon presiden, wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Bagi saya itu welcome. Tapi kalau itu nggak ada formulanya, bergabung untuk apa? Nanti mengulangi kesalahan yang sama lagi. Persis. Nah, sama dengan koalisi perubahan. Apakah Iya, benar. masih bisa berubah misalkan? Oh, namanya perubahan ya. Masih ada. Nah, gimana Pak Saidiman soal chance ini nih? Chance koalisi besar ini kan katanya tadi bisa aja berubah-berubah nih orang koalisi perubahan. Nah, kalau misalnya melihat chance-nya, peluangnya, kira-kira ini akan jadi nggak sih koalisi besar ini? Iya, tadi saya katakan bahwa ada potensi, tapi itu tadi saya sangat setuju bahwa ada kerumitan-kerumitan di sana yang perlu juga dilihat ya. Misalnya tadi kerumitan pertama, bahkan di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kan masih ada kerumitan. Siapa sebenarnya yang akan dicalonkan sebagai cawapres ya? Kita tahu bahwa PKB atau PKB lah menginginkan ketua umumnya menjadi minimal sebagai cawapres dari Pak Prabowo kan, tapi itu kan belum ada kesepakatan. Nah, kalau ke sana itu pertanyaan pertama, kalau untuk capres mungkin kita bisa menduga bahwa kemungkinan besar ya yang paling populer lah yang akan dijadikan capres gitu ya agar mereka bisa menang yaitu Pak Prabowo. Tapi pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan dipilih menjadi cawapres? Ada beberapa kandidat tentu saja, yang dua lah minimal yang paling bisa kita sebut. Yang pertama adalah Caimin, Muhaimin. Yang kedua adalah Ketua Umum Partai Golkar yang merupakan partai terbesar kedua sekarang di parlemen. Karena itu tentu secara etis dia punya kesempatan untuk dicalonkan sebagai cawapres juga sebagai Ketua Umum partai terbesar. Nah, ini pasti menimbulkan kerumitan. Nah, itu kalau kita bicara potensi koalisi besar dari 5 partai itu kan. Suaranya kan sekitar 49, sekian persen itu. Hampir 50% ya, jadi besar sekali. Apalagi kalau PDIP misalnya bergabung. Nah, itu. Kira-kira bakal gabung nggak ini? Kalau PDIP bergabung, ini. yang pertama itu benar-benar besar, itu sekitar 71, sekian persen. Apalagi kalau Nasdem bergabung itu 85%. Jadi besar sekali ya. Mutlak ya. Dan tentu karena semakin besar kerumitannya itu makin besar juga. Bahkan misalnya kalau kita bicara tentang apa yang banyak dibicarakan orang ya ketika Pak Prabowo sama Pak Ganjar digandeng Jokowi ya, orang membicarakan penggabungan dua tokoh itu juga kerumitannya luar biasa itu. Pertanyaan siapa yang akan nomor 1, siapa yang akan nomor 2? Apakah PDIP rela sebagai partai pemenang pemilu, partai terbesar dan sekarang potensial memenangkan pemilihan umum lagi, itu mau kadernya misalnya menjadi cawapres? Atau apakah mungkin Gerindra mau menjadi cawapresnya Ganjar? Itu kerumitan-kerumitan itu pasti sangat besar. Jadi walaupun ada potensi, ada wacana ya, saya melihat ada wacana untuk menggabungkan partai-partai itu, terutama partai-partai pemerintah sekarang minus Nasdem yang sudah bergabung dengan koalisi perubahan. Ada memang upaya saya melihat untuk membuat koalisi super besar itu, tetapi kita harus menghitung kerumitan-kerumitan itu, siapa yang akan diplot sebagai capres dan siapa yang cawapres. Saya melihat sih PDIP sampai sejauh ini saya tidak melihat secara realistis ya mereka akan legowo misalnya menjadikan kadernya sebagai cawapres atau tidak mengambil kesempatan sekarang untuk kembali mendudukkan kadernya sebagai presiden ke depan. Dan mereka punya kans yang sangat besar. Di dalam berbagai survei, dalam berbagai lembaga kita menemukan bahwa walaupun belum 50%, tetapi Ganjar Pranowo sangat kompetitif, bahkan suaranya sekarang secara konsisten masih di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jadi kans PDIP untuk menempatkan kadernya sebagai presiden selanjutnya setelah Pak Jokowi itu sangat besar sekarang. Saya tidak yakin PDIP mau melepas itu misalnya ke kader partai lain. Jadi chance untuk PDIP ini masuk ke koalisi besar ini sebenarnya ya kayaknya nggak mungkin sebegitu besarnya ya, Pak ya. Bahkan kayaknya bisa jadi 3 ya, PDIP, Perubahan, ditambah koalisi besar ini. Ya, saya masih melihat bahwa 3 tokoh yang paling populer itu masih sangat besar untuk menciptakan poros. Ya, satu sisi Ganjar, kemudian ada Pak Prabowo dan Anies Baswedan.
itu masih menurut saya masih sangat realistis kalau kita masih membayangkan bahwa masih ada sebetulnya 3 magnet yang bisa membentuk poros itu. Bahwa partai-partai itu saling membuka kemungkinan, tentu saja ya itu sesuatu yang biasa di dalam politik. Kalau dari PKB gimana Gus? Misalnya koalisi besar ini terjadi gitu, PKB kira-kira akan mengusung siapa nih? Jadi sebenarnya yang paling simpel itu koalisi yang dibangun oleh PKB dengan Gerindra itu pun belum selesai. Nah kalau kita mau bicara otak-atik koalisi, kira-kira 1 hari menjelang hari pendaftaran tuh Pak. Gitu. Iya. Namun ini untuk dibicarakan menuju otak-atik dan ini akan terus. Nah, ada yang memiliki persepsi jika nanti calon presiden itu ya atau koalisi yang pertama mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dan itu tepat dengan ukuran, dia akan menjadi pemenangnya. Ada yang menyampaikan itu. Tapi banyak pandangan yang bilang bahwa otak-atik koalisi ini sudahlah kalau acara-acara di TV, acara-acara dimanapun masih punya tempat kira-kira 6 bulan lagi itu baru selesai. Gitu. Ini bisa jadi topik 6 bulan ya. Beliau terus gitu karena apa? Ya karena memang begitu faktanya. Dari sekarang ini kalau dihitung otak-atik koalisi kan sebenarnya sudah ada 4. Koalisi Perubahan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi KIB Indonesia Bersatu, koalisinya PDIP sendiri. PDIP ya, dia bisa berkoalisi dengan PBB juga kan, terserah koalisinya. Namun itu ada 4. Nah di otak-atik dari 4 yang ada ini yang paling mungkin PKB dengan Gerindra itu pun belum selesai. Nah muncul lagi koalisi besar. Mungkin kira-kira 2 bulan ya sampai Lebaran bicara koalisi besar. Setelah itu mungkin PDI sudah mulai memperlihatkan sinyalnya akan bangun sendiri atau bersama koalisi besar. Begitu koalisi besar sinyalkan, saya dengar dari pernyataan beberapa pengurus PDIP, ya kami diundang, namun Bu Mega masih ada di luar. Kami setuju dengan koalisi besar. Nah, berarti sudah mulai masuk koalisi super besar. Ya kan, dari sisi itu. Artinya KIR sudah nggak ada, KIB sudah nggak ada. Tinggal perubahan. Ya kan? Koalisi super besar dan koalisi perubahan. Apakah mungkin misalkan Pak Surya Paloh balik arah, Nasdem balik arah? Kan koalisi pemerintahan minus Nasdem hari ini. Kalau ini kan berarti ya. Mungkin mah begitu balik arah udah satu partai sama satu calon sama dami jadi itu yang terjadi kayak gitu ya. Nah tapi semua itu otak-atik dan kalkulasi. Karena apa? Disebut rumit oleh beliau dan kami menyebutnya rumit karena semua partai politik menginginkan kursinya naik. Satu. Yang kedua, semua partai politik ingin tokohnya juga maju di laga pilpres. Termasuk PKB sendiri pasti. Ya pasti PKB sudah memutuskan Gus Muhaimin itu calon presiden. Selama belum diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, Pak Muhaimin tetap calon presiden. Saya sebagai Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya tegak lurus dengan keputusan partai, Gus Muhaimin tetap presiden. Kalau misalnya alhamdulillah sekarang mulai bagus, mulai naik elektoralnya. Makin tambah naik, makin kita genjot, kan gitu. Sambil menunggu koalisi, sambil menunggu otak-atik yang membingungkan semuanya. Nah, oleh sebab itu menurut saya ada bilang bahwa koalisi, otak-atik koalisi ini semuanya masih cair. Bagi saya, elit politik hari ini masih bingung. Nah ini otak-atik koalisi masih cair nih Pak Saidiman nih. Ini kira-kira siapa nih yang mengotak-atik kingmaker-nya nih? Apakah jangan-jangan Pak Jokowi sendiri gitu yang menjadi kingmaker otak-atik koalisi ini? Saya kira ya yang mengotak-atik koalisi ini adalah ya orang-orang kayak bukan Pak Jokowi ya? Elit utama partai itu sendiri. Karena itu tadi kan saya setuju bahwa ini semua manuver politik ini kan muaranya kepada untuk memaksimalkan ya kepentingan partai politik, kepentingan untuk mendulang suara di pemilihan legislatif dan kemudian kepentingan untuk memuluskan atau menjadikan elit utamanya ya atau ketua umumnya menjadi berlaga di dalam pemilihan presiden. Dan tentu kepentingan yang lain adalah bahwa ketika mereka
bergabung dalam satu koalisi, mengusung seseorang menjadi calon presiden, mereka ingin menang di dalam pemilihan itu kan. Dan tentu saya sih melihat bahwa tidak ada satu kekuatan yang dominan ya, yang satu orang misalnya yang bisa mengatur semua partai ini. Saya tidak terlalu percaya dengan teori konspirasi semacam itu. Saya lebih percaya bahwa semua ini adalah berdasarkan kepada kepentingan partai itu sendiri. Jadi partai bisa kesana, tentu memanfaatkan semua sumber daya ya, termasuk presiden. Bagaimanapun presiden kan adalah bukan hanya punya kekuatan politik ya, tapi ia adalah penguasa republik kan. Jadi karena itu tentu presiden ya bisa juga dimanfaatkan oleh ketua-ketua partai. Jokowi jadi mak comblangnya lah gitu kira-kira ya. Itu untuk membangun komunikasi dengan partai lain kan, itu bisa. Selain itu bahwa presiden juga kan punya daya tarik elektoral kan. Saat ini approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi itu sangat tinggi. 75,9% di survei terakhir SMRC, itu sangat tinggi sebetulnya. Karena itu mendekati Pak Jokowi, dekat dengan Pak Jokowi ini juga mungkin dipersepsi akan bisa mendatangkan manfaat elektoral ya. Kalau orang puas dengan kinerja pemerintah, tentu penting bagi partai-partai politik itu untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah yang menjalankan pembangunan ekonomi yang membuat rakyat bahagia begitu. Tentu mereka butuh kedekatan itu. Saya melihatnya dari sisi itu. Jadi kepentingan utama adalah partai itu sendiri. Jadi yang mengotak-atik koalisi ini ya ketua partai politik, Pak Jokowi jadi mak comblangnya gitu ya. Ya bisa kira-kira lah ya. Bisa dikatakan seperti itu lah ya. Dan itu wajar aja. Menurut nalar, kita itu bukan nalar kriminal biasa. Otak-atik itu karena apa? Ya disebut tadi bahwa semua partai karena pemilu 2024 itu ajang pertarungan, semua akan mengeluarkan triknya masing-masing. Iya kan? Nah, tiba-tiba ada mau jadi king, ya boleh. Kan nggak ada yang dilarang ya. Atau mau menjadi, silakan. Semuanya terbuka gitu. Asal prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan. Jangan juga main kayu. Karena nanti kalau ketika situasi sudah pada mau titik buntu, biasanya sudah pakai main kayu. Ya, benar. Tekan sana, tekan sini. Kalau udah mendekat ke pemilu gitu ya, misalnya masih buntu ya, juga. Sekarang akan seperti itu. Suasananya yang terjadi seperti itu. Kepada siapa ya? Kepada Koalisi Perubahan tuh tanya aja kalau nggak percaya itu suasana hatinya. Tetapi itu kan juga bagian dari trik juga. Iya kan? Nanti jangan, itu kan trik. Ada trik. Kalau mau pemilu itu trik merasa didolimi, itu penting. Ya, nanya aja kalau pakai survei itu. Ya kan? Ya. Nah, semua trik itu akan dipakai oleh partai-partai itu. Sekarang muncul koalisi besar. Ini salah satu trik juga nih ya? Iyalah, trik menurut saya. Karena apa? Belum ada keputusan resmi. Gitu. Apakah trik ini kemudian bisa menarik publik, simpati partai-partai, dan bisa menemukan kira-kira titik temu? Nah, itu baru diuji coba. Makanya saya bilang rumit. Itu. Iya. Nah, trik-trik kayak begitu, ya menurut saya biasa, itu trik elit. Tapi saya tetap berharap ya, jangan sampai pemilu 2024 itu hanya memikirkan kepentingan elit. Kepentingan rakyat harus diutamakan. Dan PKB ada di situ. Karena apa? Jangan juga terlena dengan trik-trik ini, kemudian lupa bahwa tahun 2024 dan sejak tahun ini ekonomi kita menurun. Semuanya bicara politik. Padahal ekonomi kita ini sedang, ya bahasanya Pak Jokowi ya, sedang gelap nih. Mudah-mudahan tidak gelap. Tapi yang kedua, nanti kalau itu terjadi, 14 Februari kan sudah diputuskan bahwa kita pemilu. Maka akan ada pemilu di masa ekonomi yang kurang baik. Dan kita tahu sendiri kalau kondisi sosial ekonomi tidak baik, yang banyak itu yang muncul itu kriminalitas. Itu di mana-mana tuh. Jangan sampai kriminalitas masuk di ranah politik. Karena indikasi-indikasi menuju kriminalitas itu ada. Di mana itu? Salah satu indikasinya. Salah satu indikasinya
sistem mau ditutup. Yang sedang diuji di MK itu bagian dari kriminalitas tuh. Mempermudah terjadinya kriminalitas. Kalau semua ditutup, Membuat gelap. ya suasana menjadi gelap. Main gelap-gelapan, kalau ditutup. Nah makanya koalisi besar kemarin salah satu yang diputuskan di situ bahwa 5 partai yang ada ingin sistem pemilu tetap terbuka. Apakah jangan-jangan berkumpulnya 5 partai ini, Pak, karena memanfaatkan momentum akibat yang kemarin sudah dibatalkan ya, U20, terus Israel, dan itu dari PDIP sendiri, PDIP nggak masuk. Kan kalau cocok logi publik kan seperti itu ya. Jadi trik-trik politiknya elit ini adalah memanfaatkan momentum itu untuk menarik simpati publik agar memilih 5 partai koalisi besar ini. Boleh saja itu sah kalau dibaca semacam itu, tapi menurut saya sih, saya melihat bahwa sebenarnya tidak ada terlalu banyak persoalan soal itu. Karena saya melihat partai-partai politik ini tidak berbeda pendapat soal kehadiran Israel. Nah, yang tidak berbeda pendapat ini malah nggak hadir kan? Nah, ada PKS, ada PDIP. Jadi enggak, semua partai kecuali PSI itu menurut saya punya sikap yang sama atau setidaknya tidak ngomong soal rencana kehadiran Israel dalam U20 itu. Jadi saya melihat tidak ada perbedaan ya di antara mereka yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa ini kubu poros ini pro terhadap Israel, kemudian Israel datang ke Indonesia yang poros ini anti terhadap kedatangan itu. Menurut saya sih tidak. Semua partai di parlemen sekarang punya sikap yang sama menurutku. Kalau kita tanya ya, dan statement ke publik, saya tidak tahu kalau di belakang. Tapi saya melihat tidak ada partai yang berani mengatakan bahwa kami setuju, kami tidak apa-apa Israel datang ke Indonesia, kecuali PSI. Jadi sebenarnya tidak ada. Saya melihat karena persoalan itu tidak ya. Walaupun tentu saja kita harus menyadari bahwa ada gelombang kemarahan, protes terutama di sosial media yang besar. Tetapi dan kemudian orang menganggap bahwa ini akan membawa dampak elektoral yang besar. Saya belum melihat itu. Bahwa mungkin akan sedikit membuat kekecewaan ya terhadap pendukung PDIP dan Ganjar. Mungkin, tetapi menurut saya dampaknya tidak akan sebesar yang dibayangkan orang. Dampaknya terbatas menurut saya ya, dan juga mungkin temporal ya. Saya melihat ke arah sana karena alasan utamanya itu bahwa tokoh-tokoh lain, capres-capres lain tidak punya pendapat yang berbeda dengan Ganjar pada dasarnya. Jadi kalaupun orang kecewa kepada Ganjar itu tidak kemudian membuat mereka melimpahkan suara ke tokoh lain. Siapa? Tokoh lain yang alternatif yang pemikirannya beda dengan Ganjar. Anies Baswedan kita temukan di dalam survei, saya kira dia terutama survei indikator politik yang disebutkan oleh Burhanuddin, bahwa mereka menemukan mayoritas pemilih Anies Baswedan justru menolak kehadiran Israel. Jadi kalau kekecewaan itu karena menolak kehadiran Israel, ya tentu mereka tidak ke sana. Karena sama juga di sana posisinya gitu. Jadi saya melihat faktor U20 dibatalkan itu agak kecil kemungkinannya untuk kemudian jadi pertimbangan pembentukan koalisi itu. Oke. Ini menarik nih, Gus nih. Oke, sebelum kita selesai mungkin boleh closing statement dari kedua narasumber. Dari Pak Saidiman dulu, ini akan pertanyaannya akan berbeda ya. Mungkin ke Pak Saidiman sekalian closing statement mengenai chance, berarti kalau misalnya seperti itu ya Pak, tentang Erik dan Ganjar Pak. Erik dan Ganjar? Yes. Oke, di dalam survei SMRC kita menemukan bahwa kalau pasangannya ada 3 yang maju, kita menemukan bahwa faktor wakil presiden itu tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kenaikan suara calon. Kita melakukan simulasi ya beberapa nama yang selama ini dibicarakan orang yang potensial menjadi calon wakil presidennya Ganjar, yang potensial menjadi calon wakil presidennya Prabowo, misalnya Cak Muhaimin, Khofifah, macam-macam gitu ya, yang potensial menjadi calon wakil presidennya Anies, AHY, Khofifah dan seterusnya. Kalau pasangannya ada 3, kita menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan untuk menambah suara calon-calon presiden itu. Saya kira karena itu menurut saya walaupun mungkin pertimbangan mencari wakil presiden itu untuk menaikkan suara, tapi kami menemukan itu kurang kuat. Karena itu saya kira
untuk memilih calon wakil presiden ini pertimbangannya mungkin bukan hanya sekedar untuk menambah suara, melengkapi suara calon presiden, tapi pertimbangan lain, misalnya soal kapabilitas, profesionalitas misalnya, untuk cita-cita pembangunan ekonomi, siapa kira-kira calon wakil presiden ini yang bisa melengkapi presiden nanti untuk melanjutkan pembangunan ekonomi Pak Jokowi. Karena itu nama-nama kelompok profesional misalnya seperti Erick Thohir, atau mungkin Pak Airlangga Hartarto, Cak Muhaimin misalnya, yang mungkin tidak terlalu kompetitif ya kalau kita lihat dari survei hari ini, tetapi mereka bisa dipertimbangkan bukan karena alasan elektabilitas, tapi alasan lain di luar itu, profesionalitas dan seterusnya. Kalau dari Gus Fawait sendiri mengenai PKB, what's next, Gus, terkait apakah kira-kira akan masuk ke dalam koalisi besar ini, dan kalau misalnya pun iya, apa yang akan dilakukan oleh PKB, Gus? Ya, yang jelas kalau PKB yang paling jelas nomornya. PKB nomor 1, udah jelas tuh. Nah, itu udah harus jelas udah ya. Jelas, satu. Yang kedua, jelas bahwa PKB dari awal Gus Muhaimin sudah diputuskan untuk maju menjadi di laga Pilpres, utamanya menjadi calon presiden maupun wakil presiden, itu jelas. Dalam koalisi itu hanya alat saja. Karena apa? Karena ada barrier di situ di mana seorang calon presiden atau wakil presiden dari partai atau gabungan partai itu harus memenuhi 20%. ambang batas. Nah, dalam rangka memenuhi ambang batas inilah sesungguhnya dibangun koalisi. Kalau nggak ada ambang batas, kita sudah jalan itu. Dan kita tetap jalan. Nah, karena partai-partai ini membangun koalisi atas dasar hanya untuk memenuhi kelengkapan itu, maka bisa jadi berubah-ubah. Berubah-ubah nanti. Bisa jadi nanti menjadi koalisi 75%, bisa 80%, bisa ada yang cuma 23%. Semuanya bermain di antara itu. Namun, dalam sejarah selama ini ketika PKB membangun koalisi, PKB selalu mampu menentukan di mana kemenangan itu. Ini penting. Bahkan ada yang bilang, Pak, besok saya ikut mana yang ditentukan PKB aja dah. Nah, gitu kan? Ngikut ya, Bang. Ada yang bilang gitu. Karena apa? Karena selama ini begitu membangun koalisi, biasanya ditentukan PKB menang kan gitu. Nah, hari ini dan 2024 di tengah kebingungan, otak-atik koalisi, masih ada juga bilang kita tunggu PKB nanti. Oh, masih ada yang mengikuti perintah PKB lah, pokoknya PKB kemana ikut. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Fawait, terima kasih banyak Pak Saidiman. Teman-teman, itu dia episode mengenai koalisi besar, kira-kira apakah itu memungkinkan atau malah jadi koalisi superpower bahkan kalau ketika PDIP masuk. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.